Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kabar bahagia datang dari dunia percaturan Indonesia, di mana International Master Wanita Indonesia, yaitu Chelsea Monica Sihite, berhasil menumbangkan Grandmaster cantik asal Rumania, yaitu Irina Bulmaga, dalam ajang FIDE-Chess.com Speed Chess Qualifiers 2020. Chelsea memiliki rating 2463, sedangkan Irina memiliki rating 2538. Jadi, ajang FIDE-Chess.com Speed Chess Qualifiers 2020 terjadi pada tanggal 21 Januari 2020. Sistem yang dipergunakan adalah sistem Swiss 9 babak dengan waktu yang dipertandingkan adalah 5 menit plus increment 1 detik setiap langkahnya. Jadi ajang ini seperti tadi dikatakan terdiri dari 9 babak. Namun 9 babak ini bukanlah untuk menentukan pemenang, melainkan 9 babak ini untuk menentukan siapa 8 pemain teratas dari turnamen ini untuk kembali di pertandingan pada Speed Chess Qualifiers ke knockout. Di turnamen ini sendiri Chelsea memiliki rating 5,5, poin 5,5 dari 9 babak. Namun 5,5 ini tidak cukup untuk mengantarkan Chelsea untuk masuk deretan 8 besar, sehingga dirinya hanya finish di sekitar peringkat 20-an. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pertandingannya, di mana Chelsea menggunakan catur buah hitam, sedangkan Irina menggunakan catur buah putih, sehingga terbentuk seperti di layar berikut ini. Jadi pertandingan dibuka dengan pion E4 yang dibalas dengan pion B6 dari Chelsea. Lalu pion D4 dibalas dengan gajah B7. Pion menuju F3 dibalas dengan pion menuju G6. Gajah menuju E3 dibalas dengan gajah menuju G7. Kuda menuju C3 dibalas dengan pion menuju D6. Menteri putih menuju D2 dibalas dengan kuda D7. Pion 2 langkah menuju H4 dibalas dengan Chelsea dengan pion H5. Ini langkah yang cukup wajar dilakukan oleh Chelsea karena untuk mengantisipasi agar pion dari Irina tidak terus menusuk pertahanan dirinya. Lanjut, kuda menuju H3 dibalas dengan pion menuju A6. Pion menuju A4 dibalas dengan pion menuju E6. Kuda menuju G5 dibalas dengan pion menuju D5. Terjadi pemakanan pion di sini. Lalu gajah menuju D3. Kuda menuju E7. Rokade panjang dari Irina dibalas dengan pion menuju C5. Nah, disinilah letak dari keseruan mengapa saya mengambil video ini, mengambil salah satu pertandingan ini. Di sini keseruannya adalah pertandingan di mana satu pecatur menggunakan taktik memperlambat rokade atau tidak melakukan rokade menghadapi lawan yang melakukan rokade panjang. Jadi di sini keputusan Monica untuk tidak melakukan rokade adalah untuk mengintip. Jadi misalkan andaikan Irina melakukan rokade pendek, tentu saja serangannya menuju sayap raja juga, sayap raja sebelah kiri layar. Atau kalau rokade panjang seperti yang tertera di layar akan menyerang dari sisi kanan layar. Jadi di sini
eh, Monica terkesan mendikte lawan ya. Oke, kita lanjut saja. Menteri putih menuju F2. Nah, di sini menurut analisis dari laman chess.com, langkah ini dapat dikatakan cukup fatal. Karena seharusnya menurut chess.com, langkah terbaik dari putih adalah pion putih makan pion hitam. Namun di sini balasan dari putih ternyata menteri putih menuju F2. Kesalahan ini, langkah yang cukup buruk dinilai oleh chess.com ini dimanfaatkan oleh Chelsea dengan baik dengan melakukan langkah pion menuju C4 untuk mengancam peluncur sekaligus untuk menguasai pusat permainan ya. Gajah menuju E2, pion menuju B5. Jadi di sini terus-terusan ya. Jadi di sini terus-terusan menyerang di sini. Terus-terusan menyerang Chelsea ke sisi sayap pertahanan raja hasil dari rokade panjang. Karena terlebih juga pertahanan dari putih cukup lowong ya. Di sini tidak mau tinggal diam, putih pun ikut menyerang dari sisi yang berlawanan. Karena jika berdiam diri saja, tentu saja Irina bakal kalah lebih mudah. Jadi di sini adalah serangan dari sisi sayap raja yang satu menghadapi serangan yang lain lagi dari sisi sayap raja yang lain. Ini cukup merupakan salah satu pertandingan terseru yang pernah saya tonton ya. Lalu menteri hitam menuju A5, pion menuju F4. Pion mengancam kuda. Di sini benar-benar keinginan promosi dari seorang Chelsea sangatlah besar. Kuda kembali ke posisinya. Menteri hitam makan pion. Pion maju satu langkah. Terjadi pemakanan saja di sini. Lalu pion satu langkah menuju C3. Di sini adalah upaya untuk segera menemukan langkah skakmat ya. Balasan dari putih masih cukup sabar, yaitu benteng H menuju G1. Nah, menteri hitam menuju A1. Di sini Irina harus melakukan action. Karena jika tidak, tentu saja akan terjadi skakmat dalam satu langkah ke depan jika tidak dibiarkan ya. Oleh karena itu, Irina terpaksa melakukan langkah pion putih makan pion hitam dibalas dengan pion hitam makan pion putih. Di sini ancaman skakmat juga masih nyata dalam satu langkah ke depan. Namun Irina berhasil menemukan langkah untuk memperpanjang nafas istilahnya dengan melakukan benteng D menuju E1. Skak, raja berpindah tempat dan akhirnya makan kuda dan ditutup dengan peluncur. Selanjutnya, peluncur hitam menuju F6, lalu kuda menuju E6. Nah, di sini terkesan Irina melakukan langkah gratis ya, langkah kuda yang gratis, mengorbankan kuda yang gratis. Namun di sini tidaklah demikian. Jadi kebetulan juga saya menonton pertandingan ini pada tanggal 21 kemarin. Kebetulan juga pertandingan ini disiarkan sebentar oleh chess.com. Jadi di sini komentator Grandmaster Robert Hess sempat menganalisis langkah dari Irina tersebut. Jadi ini sebenarnya bukan gratis ya. Bukan menyerahkan kuda secara gratis, namun ada kompensasi yang ingin diwujudkan oleh Irina. Kompensasinya apa? Misalkan hitam, pemain biasa nih ya, pecatur biasa, wah tertarik nih dengan kuda yang gratis ini. Nah, lalu
pion putih tentu saja makan pion hitam ya. Disinilah letak fatalnya. Di sini kuda harus pindah, karena kalau kuda tidak pindah justru akan lebih berbahaya lagi. Kuda harus pindah. Dan di sini menteri putih makan menteri putih makan pion, makan peluncur maksudnya. Makan peluncur. Dan di sini raja pun tidak bisa tidak bisa berpindah dan ada ancaman skakmat juga. Jadi di sini cukup fatal ya. Cukup fatal sekali. Oleh karena itu, ini adalah langkah yang sangat tidak disarankan dan Chelsea melihat langkah tersebut. Ini tidak harus dimakan. Jadi langkah dari Chelsea adalah pion satu langkah menuju A5. Benar saja ada skak benteng di sini. Di sini mungkin Chelsea berpikir bahwa lebih baik bagi saya kehilangan benteng dengan mendapatkan kuda daripada saya ditekan oleh lawan. Lalu di sini raja berpindah tempat dan akhirnya kuda makan benteng. Nah, di sini Chelsea tidak terburu-buru untuk memakan kuda. Kenapa? Karena kuda sudah tidak bisa lagi pindah kemanapun. Misalkan kuda mau pindah ke C7. Di C7 ada raja tentu saja. Kalau kuda mau pindah ke B6, sudah ada menteri hitam yang siap untuk memakannya. Jadi di sini langkah dari Chelsea adalah untuk maju menuju A4. Di sini menteri putih bergerak menuju F4 sekaligus berusaha untuk melakukan skak ya. Sebelum dilakukan skak tersebut, Chelsea memilih untuk memakan kuda. Lalu benteng menuju G3. Menteri hitam menuju B4. Benteng menuju D3. Pion satu langkah menuju A3. Di sini karena sangat berbahaya pion dari hitam. Oleh karena itu Irina memilih untuk memakan pion Chelsea dan akhirnya dimakan balik ya. Lalu gajah menuju F3. Menteri hitam menuju B2. Menteri putih menuju E3. Kuda hitam makan pion gratis. Menteri putih menuju F4. Skak lagi. Dan menteri putih menutupnya. Di sini punya langkah brilian juga ya si Chelsea, International Master kita, dengan melakukan langkah menteri hitam menuju B2. Jikalau menteri putih berani makan, ini cukup berbahaya. Ini tinggal selangkah lagi promosi. Oleh karena itu tidak dilakukan pemakanan tersebut dan Irina kembali lagi ke F4 menterinya. Kuda makan pion, benteng makan kuda, dan di sini lebih memilih skak lagi. Raja berpindah tempat, skak lagi. Raja berpindah tempat menuju F1. Akhirnya benteng dimakan dan menteri makan gajah. Benteng menuju E8. Di sini Chelsea berinisiatif untuk melakukan pertukaran benteng. Tidak diterima dengan lebih memilih untuk mencari posisi gajah kosong yang sedang tidak berada dalam penjagaan. Lalu gajah hitam memutuskan untuk pindah menuju C6. Menteri putih menuju B4. Menteri hitam menuju D3 sekaligus skak. Lalu raja berpindah tempat. Skak lagi melalui benteng. Raja berpindah tempat. Skak lagi dengan menteri hitam. Raja berpindah tempat lagi. Skak lagi. Raja terus berputar-putar. Lalu
Raja hitam pindah ke C7. Kali ini giliran Irina yang melakukan tempo skak terus. Raja berpindah tempat. Skak lagi. Ditutup dengan kuda. Lalu benteng menuju E1. Skak lagi. Raja pindah tempat. Nah, di sini penonton dibuat terkejut dengan Menteri Hitam memakan benteng putih. Ini dapat dikatakan merupakan langkah yang cukup aneh ya. Namun langkah ini cukup dapat dipahami mengingat pertandingan ini adalah pertandingan blitz. Blitz 5 menit tambah 1 detik increment. Jadi di sini juga posisinya dari Irina Bulmaga waktunya tinggal menyisakan 10 detik lagi. Sedangkan waktu yang dimiliki Chelsea masih banyak. Di sini juga apa yang dilakukan oleh Chelsea adalah untuk membuat waktu dari Irina kian habis. Karena memikirkan langkah menteri makan benteng itu juga mungkin sudah memakan waktu 1, 2, hingga 3 detik. Jadi ini langkah lebih digunakan untuk menghabiskan waktu Irina yang sudah tinggal sedikit. Walaupun ada tambahan 1 detik setiap langkahnya, namun menurut pevideo juga tidak akan menolong ya di sini. Lanjut, kita cepat saja bahasnya. Benteng skak, raja berpindah tempat, benteng menuju E3. Di sini gajah makan pion. Benteng mengincar pion. Lalu gajah kembali ke posisinya. Benteng kembali ke E3. Nah, di sini menurut analisis dari chess.com 3 kali sudah dari kedua pemain ini melakukan langkah yang fatal, langkah yang salah terus. Langkah yang tidak bagus istilahnya. Langkah yang tidak bagus dari kedua pemain ini bukan menandakan bahwa pemain ini bermain jelek, bukan. Langkah jelek tersebut terjadi karena keduanya sudah tertekan oleh waktu. Jadi, langkah-langkah yang dihasilkan pun bukan langkah-langkah yang akurat lagi. Melainkan adalah langkah-langkah agar waktunya kembali banyak seperti yang diharapkan. Oke, lanjut. Di sini mendapatkan momentum Irina skak benteng. Sebenarnya bisa saja ditutup. Tapi di sini yang namanya sudah panik ya, karena persoalan waktu. Justru langkah lucu yang dilakukan oleh Chelsea dengan raja berpindah menuju D7. Otomatis benteng dimakan saja ya. Skak oleh peluncur. Raja menuju E1. Kuda menuju E4. Gajah menuju D3. Pion menuju C2. Nah, di sini juga karena waktu sebenarnya tidak harus juga untuk memakan pion. Namun di sini putih memilih untuk memakan pion. Lalu gajah makan gajah. Pion 1 langkah menuju H5. Di sini Irina berniat untuk promosi. Raja bergerak 1 langkah menuju D6. Di sini pion semakin memantapkan niatnya untuk promosi. Namun di sini Chelsea menemukan langkah brilian dengan kuda menuju F6. Jadi di sini pion tidak akan bisa berpindah ya. Karena jika lo berani berpindah, tinggal dimakan saja. Jadi di sini langkah yang dilakukan oleh putih adalah skak. Lalu raja berpindah tempat.
Dan inilah akhir dari pertandingan ini. Bukan karena Irina memutuskan untuk menyerah, melainkan karena waktu dari Irina sudah habis. Jadi ini adalah pertandingan yang cukup menarik ya. Tadi kita lihat bahwa Chelsea memutuskan untuk menterinya makan benteng lawan. Ini bukan strategi taktik di atas papan sih sebenarnya, tetapi ini lebih strategi untuk memakan waktu lawan, sehingga Chelsea berhasil memenangkan pertandingan. Oke, menurut video kali ini cukup. Nantikan konten-konten dari video tetap di Tarigan Catur Channel.